Salah, salah. Ngasal Berapa? banget gue ngomongnya, kan 6 game ya. 80 berarti. Iya, 80 sekian lah ya, bisa kita katakan ini adalah game yang, waduh, jalur pesawatnya pas. Ketika tadi cukup adil di game yang pertama, kali ini Yap. mengarah ke arah bagian kanan. Peperangan tadi terjadi di sekitaran bagian kiri Rozok yang menjadi poros circle. Akankah ada terjadi circle yang baru, dan akankah tim-tim yang tadi maksimal di game pertama justru tidak maksimal di game kali ini? Kejadiannya masih banyak banget yang memungkinkan, apalagi ini Angel kedua. Gua harap banyak pelajaran didapat terutama untuk tim Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin pattern circle ya, Mm-mm. untuk moodnya circle di PUBG Mm. Mobile. Mm-mm. Biasanya kalau model-model pesawat kayak gini circle-nya ke kiri sih, Dan. Kayak Biasanya. kayak opposite dari jalur pesawat gitu ya. Betul, biasanya. Tapi kan kita nggak tahu kalau tiba-tiba ini adalah di luar kebiasaan dari circle yang ada di PUBG Mobile. Betul, mungkin saja dia mau keluar dari zona nyamannya ya kan, dari Ya. si pembuat circle sendiri. Nah, dengan room turnamen harusnya pesawat hilang, circle muncul. Jadi nggak lama lagi kita lihat teman-teman semua circle menuju ke arah Survei kanan. kanan ternyata. Waduh, Tapi ini agak bertolak belakang dengan teori persirkelan yang barusan gue omongin ya. memang kadang-kadang caster jinx juga terjadi, Mas. Tapi Betul. kali ini Sando, tembakan yang on point, Stone langsung tumbang begitu saja. Ini menandakan lagi-lagi dari Thailand belum maksimal. Dari Thailand 1 berarti ya bisa kita katakan, setelah sebelumnya hanya menyisakan Swaps yang berenang. Kali ini Swaps justru jadi orang pertama, Stone menjadi orang pertama yang ter-take down dengan Mosin Nagant tanpa scope loh. Luar biasa. Ya, dan fight masih terus terjadi seperti di mana kali ini Sando yang sudah mulai memberikan informasi-informasi tambahan bahkan dari seorang Swap yang membackup Wah. dari jarak yang cukup jauh, tapi tidak ada trade-off yang terjadi, tidak ada trade elimination di antara kedua tim ini yang tentunya ini akan merugikannya lebih ke arah tim Thailand. Betul, bahkan tadi menurut gue resikonya cukup besar loh. Bayangkan kalau dari Sando punya scope, setidaknya kali 2, dia punya Mosin Nagant. Dari player Thailand 1, terutama Swaps, tadi gue lihat helmetnya belum level 3. Kalau knockdown kedua terjadi, menurut gue ya, ada kesempatan besar dari tim tersebut akan melakukan push ke arah tim Thailand 1 sih. Itu dari Myanmar 1 tadi ya, bisa kita lihat. Ya, dan sepertinya tidak hanya terjadi antara Thailand dan juga Myanmar tadi, bahkan ada tragedi juga yang terjadi di tim Filipina dan juga tim mana satu lagi tadi, Malaysia kalau nggak salah. Ada baku hantam yang terjadi yang membuat dari Filipina 2 kehilangan satu anggota mereka, dan kita habis itu disuguhkan dengan free loot dari tim Vietnam tanpa gangguan sama sekali. Itu dia, Yasnaya Poliana menjadi titik yang tidak terganggu sama sekali. Vietnam 2 juga masih menjadi the most dominating team so far dengan 52 poin. Jadi mereka akan cukup enak di bagian early game. Lootingnya juga akan sempurna, dan tadi zona ke kanan. Jadi tinggal lurus sedikit lah bisa kita katakan. Sementara sang pemegang winner chicken dinner sebelumnya itu Malaysia 1 yang tadi mengumpulkan 13 poin, mendapatkan seluruh wilayah rumah 12, bahkan sampai menuju very tier. Ini mengingatkan kita dengan gameplay EVOS Reborn ya, sebelum akhirnya bisa dikatakan merger lah dengan Persija EVOS. Betul, Dengan karena tadi Persija, sorry. dengan udah EVOS merger dengan Persija EVOS ya. Jadi Betul. Persija EVOS jadi. Nah, salah itu Persija gitu ya. EVOS. Tapi tadi sempat dibahas juga sih sama Jelly, mengingat apa sama lu ya, gue lupa, yang ngingetin kayak best momennya ketika Red Face ada di EVOS gitu loh, untuk main barbarnya, tabrakannya Red Face seperti apa, dan inilah sebenarnya sosok Red Face yang sesungguhnya. Tinggal dapetin follow up dan backup yang tepat dari timnya dengan timing yang tepat juga, itu yang ngebuat cukup strongnya EVOS pada masanya. Ya, itu kunci sih menurut gua bahasan lo tadi, momentum dan timing. Karena rusher atau orang-orang yang menjadi entry fragger biasanya memanfaatkan momentum dan dapat hal yang bagus dari hal tersebut gitu. Jadi itu mungkin yang akan kita lihat dan kita harapkan tentunya terjadi. Namun yang tidak diharapkan oleh rakyat Thailand. Thailand 1 lagi-lagi dengan satu orangnya dan bergerak ke tim yang lain. Tuan rumah Kambodia 2, satu playernya sangat mudah di take down oleh Smile. Smile-nya beneran senyum, lawannya tidak senyum sama sekali, Basta. Iya, ini benar-benar mengejutkan pastinya apa yang dilakukan tadi dengan poin-poin yang berhasil mereka kumpulkan juga. Sementara ini kalau gua lihat kayaknya Irangel ini early-nya lebih barbar nggak sih, Jan, daripada Irangel sebelumnya? Ya, ini cukup menarik sih, apalagi Rangel kedua gitu kan, harusnya udah banyak hal yang mereka pelajari.
Mungkin ya kalau gua lihat banyak yang mau fast rotate ke kanan karena mereka mengira jalur pesawatnya juga dekat, why not dimaksimalin? Justru terpotong beberapa orang yang udah lebih cepat ada di depannya gitu, Mas. Iya sih, bener sih. Dan banyak banget yang phase rotation juga kali ya. Mungkin karena emang mereka punya area loot di bagian barat, terus mereka harus turun dari pesawat untuk nyari vehicle supaya mereka bisa looting di area dropnya mereka. Tiba-tiba ngeliat circle-nya, kok ke kanan. Jadi mereka harus bolak-balik ya setrikaan. Itu dia, kanan, kiri, depan, belakang, pokoknya Betul. biar lurus gitu ya. Tapi yang ini mau lurusnya adalah lurus gameplaynya, straightforward, dapat zona. Cuman ya nggak mudah tentunya ya. Dan berbicara rambut merah putih, kayak tadi Jelly bilang, ini Barode merah hitam ternyata, setengah-setengah. Merah hitam. Mungkin Benar. bleachingnya udah mulai luntur atau mungkin rambut aslinya warnanya udah mulai tumbuh lagi jadi warnanya ada merah hitamnya. Tapi kalau kita lihat sekarang dari tim Indonesia mereka sudah mulai berperang bertemu dengan tim Kamboja. Tim tuan rumah sudah mulai mengeker lagi tapi tiba-tiba Rosemary-nya mendapatkan satu, bahkan ada ternyata terjadi sedikit terlambat backup dari timnas kali ini, tapi untungnya masih ada backup yang datang. Hampir miss timing tapi langsung datang lagi follow up dengan menggunakan bagi dua anggota kita sudah mulai datang lagi, tapi Red Face malah terlebih dahulu yang dipulangkan karena lobby. Dan Oh my god. Baru saja meratakan player-player Kambodia atau beberapa player di antaranya. Oh, rata ternyata Kambodia 1. Datang Filipina 1 pas out of nowhere. Ini yang kita katakan banyak sekali mindset yang sama di game kali ini, yaitu menuju ke tengah dengan sangat cepat. Membuat akhirnya tidak hanya battle between 4 on 4, tapi third party bahkan secepat dan sedekat itu. Dan Filipina sangat cepat dari bagian Milta, loot mereka matang karena dekat dari pesawat dan akhirnya rata dari Ina 1. Tapi nice try karena tetap membawa pulang 3 poin Ya, setidaknya. dan melanjutkan apa yang lo omongin, Filipina 1 menurut gua mereka main pinter gitu. Daripada mereka join dan menjadi third party langsung, mendingan mereka tunggu dulu salah satunya rontok atau tunggu momentum ketika dua tim ini gontok-gontokannya udah komit. Ketika udah komit, lu tinggal hajar dari posisi-posisi blind spot yang gak diketahuin sama dua tim yang lagi perang, dan itu yang dilakuin sama Filipina itu yang membuat mereka akhirnya bisa mendapatkan keunggulan yang sangat maksimal dari fight antara Indonesia dan juga Kamboja. Betul, di elimination fit pasti udah kelihatan ya ketika knock and terjadi, udah ketahuan lawannya tumbang mana. Ketika dua nama terlihat dan saling tumbang menumbang, pasti itu momentum yang ingin dimaksimalkan. Dan berbicara momentum, Thailand 2 sedang memanfaatkan long rotation atau late rotation karena mereka memang sedianya turun di bagian Sosnovka military base. Mereka udah dapat satu eliminasi seperti dari tim Timor Leste tadi kita katakan. Dan Timor Leste pun tidak hanya bertemu dengan Thailand, tim lainnya itu tim yang kedua bertemu dengan Brunei Darussalam UBOP dengan SLR, tidak dengan scope yang baik, barusan melakukan tapping, bahkan dua senjata DMR. Ini menurut gue bukan sebuah kabar baik buat Brunei, terlebih mereka sangat butuh poin pasta. Kalau dia pakai 2 DMR itu karena emang dia ingin menjadi player yang berbeda, ya why not, Jan? Karena gue pernah Iya. mendengar sebuah Boleh. reason yang kenapa lu pakainya, misal kayak M16 sama AK, itu kan di luar nalar. Biasanya kan lu kalau pakai M16 pasti satunya M4 atau, Mhm. lebih milihnya mungkin opsinya antara UMP sama M4. Tapi kenapa lu Mhm. pilihnya weapon ini? Ya biar beda aja. Gue Oke, pernah nginterview orang dan jawabannya kayak gitu soalnya. quite apa ya, easy reason, ya nggak apa-apa juga sih, walaupun kembali lagi ya, yang paling penting adalah efektif atau tidak senjata itu berbicara efektif. Yap, Brunei maju ke depan efektif. Nameless, langsung dipulangkan begitu saja. Ini menjadi eliminasi yang pertama, tapi ada DZ ternyata yang buat pusing dari player Brunei. Dicari di mereka DZ berada Shako, tembak UMP, tapi satu player Brunei pun juga berhasil di knockdown. Dan ini membuat mereka tidak baik karena low HP dari player tersebut bisa menjadi sebuah knock end. Dan baru gua katakan satu, Cewi pun tumbang. Ini ngebuat Brunei kehilangan 2 active player sementara waktu pasta. Ya, momentumnya hilang begitu saja karena ternyata dari Timor Leste mereka masih bisa memberikan backup di arah-arah yang tidak terduga. Siapa yang expect itu lo bakal backup dari jembatan. Sementara fight-nya di bagian bukit kanannya jembatan gitu. Itu dia. Oh, berbicara fight, Thailand lewat begitu saja. Bir 11 tidak ditembak seperti dari Brunei karena memang VSS saja, tapi turun dari Bir 11 entah tembakan datang dari Brunei atau dari tim Timor Leste. Timor Leste DZ akan melakukan M karena satu player tersebut, dan Piasau ternyata berhasil mendapatkan satu player tersebut dengan sebuah VSS. Kalau bisa melakukan looting, ini akan cukup baik bagi Brunei, tapi dia menjadi last man standing yang menandakan seluruh beban pundak dari Brunei ada di pundak Piasau, dan
Piasau tumbang oleh Timor Leste, membuat Brunei lagi dan lagi harus pulang ke lobi begitu cepat, Raska. Iya, ini Evo with X nih tiba-tiba aja ya ada di bagian sisi di mana Brunei-nya lagi bersembunyi gitu kan. Dan sekarang kita bakal berpindah berbicara Indonesia 2 di mana mereka bakal menghadapi tim Filipina 1. Di mana Filipina 1 lah yang tadi mengganggu pertempuran antara Indonesia dan juga Kamboja. Apakah dari Timnas 2 bisa membalaskan dendam Timnas 1 yang sudah dipulangkan ke arah lobi? Ya, tentu itu yang kita harapkan karena memang mereka udah punya zona juga. Dari weapon gue lihat cukup matang dengan scope-scope yang cukup baik juga. Tapi kalau lihat dari healingnya, berarti menandakan dari tim Indonesia 2 cukup cepat lah melakukan looting. Tidak terlalu banyak yang mereka miliki. Oleh karenanya gameplay mereka sekarang lebih terfokus kepada compound, tidak berada di bagian open field, dan kendaraan mereka sedemikian rupa diumpetin biar gak kelihatan. Jadi gue harap banyak supresi yang bisa dilakukan, tapi harus benar-benar pinter juga untuk tidak terkikis darah yang dimiliki. Karena kalau misalnya habis sekarang healingnya, lihat dari Vietnam 2 bahkan punya beberapa persen yang lebih banyak. Dan mereka udah mendapatkan titik-titik di sekitar Milta Power. Jadi ya sekarang benar-benar harus pintar secara timing, secara momentum dari Ina 2 nggak boleh terlalu agresif juga. Tapi biasanya tim yang fast loot kayak gini nandain bahwa mereka niat untuk kontrol zona lebih cepat nggak sih, Jan? Atau enggak Betul. mereka pengen ngasih bukti juga bahwa prediknya mereka bisa lebih bagus daripada tim-tim lain untuk ngontrol zonanya. Betul. Oleh karenanya tadi gua katakan, mereka sekarang udah lakukan dengan hasil yang mereka dapatkan itu defensif aja. Ke arah lawan bersifat suppressing aja, yaitu tekanan-tekanan. Nggak yang sampai benar-benar overpick, terlalu lama, bisa jadi yang ditakutkan ketika zona-zona makin late, nanti ada tembakan dari beberapa sisi yang ngebuat akhirnya justru player kita tumbang sia-sia seperti itu. Iya sih, itu yang nggak boleh terjadi lah. Karena yang kita harapkan pasti permainan bagus dari timnas kita baik 1 dan 2, mereka bisa tampil bagus di setiap gamenya. Tapi ya namanya variabel-variabel yang tidak diinginkan kan pasti terjadi di in-game. Kayak ada pelakor ketika lo lagi perang gitu kan, atau lo nggak ngedapetin lootingan yang bagus, nggak ngedapetin vehicle. Ada banyak banget faktor yang bisa ngebuat gameplay kita tuh nggak berjalan dengan lancar. Nah, itu teman-teman ya, sebuah reason yang bisa kita katakan menjadi hal penting lah untuk selalu diawasi, apalagi bersifat mid game kayak gini. Kalau misalnya late game ya udah, kadang let it flow, kadang juga ngambil resiko, kadang juga kembali ke skill atau mindset kita, tapi ketika di bagian mid game benar-benar semuanya harus dikalkulasi secara matang. Dan kali ini Vietnam 2, tim yang tadi mempunyai bagian-bagian pinggir dari tebing yang memang cukup sulit di counter, tapi Malaysia 2 datang. Memang mereka dari tadi melakukan agresi karena banyak kompon di game-game sebelumnya, dan kali ini mencoba ke arah tempat yang dimiliki oleh Vietnam 2, di mana satu player mereka itu Kuan Ji udah dipulangkan ke lobby. Ya itu dia, sudah dipulangkan satu persatu dan Timor Leste. Lagi-lagi permainan mereka masih belum terlalu membaik karena mereka harus dipulangkan ke arah lobby tanpa point elimination. Terjebak Timor Leste 1 di barisan paling bawah, benar-benar menjadi tim yang belum mengumpulkan poin terlalu banyak untuk di 5 game yang sudah dimainkan atau di 5 match yang sudah kita saksikan. Sedari tadi bahkan ada yang komen tadi ke DM gua, "Bang, itu Timor Leste mainnya kayak lagi fast tour, tabrak sana tabrak sini." Beda banget sama gameplay dari tim lain mungkin yang sudah lebih punya pengalaman atau atlet lain yang udah punya pengalaman, terlihat gameplay mereka benar-benar sistematis. Memang kembali lagi ya, pengalaman nggak berbohong. Walaupun begitu, respect karena ini kali pertama Timor Leste join dan mereka langsung berani untuk menghadapi tim-tim squad Vietnam, Malaysia, dan para Jin tertabrak tidak knockdown. Bener-bener Jin dia, gaib dia, nggak bisa kena physical damage kayaknya. Gila itu kayaknya kemampuan dari nama Jin yang ada di nickname-nya. Betul, ini bisa ngenokin dia kayaknya peluru elemental sih, Bas. Nggak bisa physical damage ini, karena para Jin bahkan ditabrak pun tidak knockdown. Dan tadi gue baru dapat info, Bas, ternyata Kuan Ji dan Trong Ziin sepertinya di PMPL mendatang akan berpindah seragam ke Box Gaming. Jadi ini kayak... Serius? Iya, jadi ini kayaknya akan menjadi ya momen-momen terakhir mereka have fun together berseragam Vietnam 2 yang sebelumnya SLD. Wow, apakah ini cara yang dilakukan oleh Box untuk menghentikan langkah agresif dari SLD? Bisa jadi, karena memang dua player itu kunci banget gak sih, Bas? Iya sih, jujur iya sih, Jan. Soalnya gini, cara paling simpel buat lo melemahkan sebuah tim adalah ya mau nggak mau lu harus latihan keras. Itu kalau mau battle gentle-nya gitu kan. Tapi cara lainnya lo buy out player-nya, lo buat dia pincang, lo buat sistematisnya mereka dan gameplay mereka buyar dengan buyout playernya dia. Entah hasil buyoutnya itu akan lebih bagus atau tidak ketika dia pindah ke tim barunya, tapi setidaknya tim yang ditakutkan ini mulai melemah. Betul, itu pandangan yang
business wise dan juga real life terjadi ya teman-teman semua ya. Bukan berarti kita melihat sebuah tim, kok curang sih ngambil player ini benefitnya kuat ya, tim ini ya modalnya kuat ya dan lain. Tapi ya itulah, it's business, it's esports, jadi ya bisa terjadi hal seperti itu. Cuman Box Gaming kan juga salah satu big organization lah bisa kita katakan ya di Vietnam, so let's see later. Karena kali ini mereka masih berseragam Vietnam 2 bisa kita katakan. Betul, dan masih kita pantau juga kira-kira hasilnya seperti apa untuk kalau yang lo bilang tadi benar di turnamen terakhir mungkin yang bisa mereka ikutin untuk membela negara mereka ini, apakah mereka bakal menghasilkan histori atau membuat sebuah histori yang cukup bagus bagi SLD dan juga Vietnam pastinya. Itu dia teman-teman semuanya, tentu akan kita nantikan karena selain kita membahas timnas dari negara lain, tentu kembali ke negara kita yaitu Indonesia 2 yang sekarang masih sangat kokoh berada di bagian cukup tengah bisa kita katakan dari zona. Mereka punya komponen baru saja masuk eliminasi pertama untuk tim Indonesia 2. Buat teman-teman yang bingung, yang di bagian kiri itu bukan placement point ya teman-teman ya, itu udah total point yang didapatkan sebuah tim dari negara masing-masing. Di bagian kanannya hanya menunjukkan eliminasi yang mereka dapatkan di game kali ini. Jadi semisal di nomor 4 INA 1 31 poin, itu sudah total poin yang mereka kumpulkan dengan 3 elim yang dia dapatkan di game kali ini, seperti itu. Wow, jadi akumulasinya cepet banget ya perhitungannya untuk ngebuat kita tahu nih kira-kira pergeserannya seperti apa dengan total poin yang sudah mereka dapatkan. Dan kali ini kita bakal melihat pertempuran atau sebuah setup antara Filipina dan juga tim Vietnam yang sudah mulai bertetanggaan, tapi tiba-tiba granatnya tadi masuk dan Filipina sudah mendapatkan 5 elimination, bahkan Vicoy cukup low HP, pixel HP untuk Vicoy. Ini Filipina menunjukkan kelasnya lagi. Ini mengingatkan kita masa-masa, salah satu masa kejayaan dari Filipina lah ketika bermain di PMCO ada Demigod kala itu. Kali ini Filipina maju ke bagian depan, Vicoy ternate dengan sangat on point. Lobusta meratakan seluruh player dari Vietnam 1 Basta. Gila banget sih, permainan granatnya tadi bertubi-tubi dan setup dari flank kanan kirinya juga ngebuat Vicoy tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa rotasi banyak-banyak juga karena udah pasti bakal ketahuan sama tim Filipina. Dan Laos yang sudah mendapatkan sebuah shake kecil. Kali ini mereka bakal menghadapi tim Filipina yang ada di bagian lower ground, di mana granat sudah mulai di-cook tapi tiba-tiba di-cancel begitu saja. Dan Laos blackout yang masih mencari informasi keberadaan dari pemain-pemain dari tim Myanmar. Ini zona yang cukup tricky ya, karena memang berada di bagian kiri dari Lipovka, di mana banyak sekali open field, sangat terbatas dari bagian compound. Lihat betapa banyaknya player-player yang tidak mempunyai tempat untuk berlindung di bagian late game seperti ini. Vehicle yang udah mulai terbatas, di zona berikutnya tentu akan menjadi sebuah jawaban antara hidup dan mati. Dan zona berikutnya masih ada di sekitaran bagian tempat perkayuan yang ada di sekitaran Milta Power. Dan kita lihat Thailand 2 udah mulai dengan gameplay yang cukup progresif dengan poin-poin yang bisa mereka dapatkan lebih tinggi lagi karena cukup aman di bagian arah jam 7. INA 2 juga masih cukup baik di bagian tenggara, sementara tim-tim dari bagian utara dan arah jam 2 ini numpuk. Mungkin Myanmar 1 lah yang akan menjadi gatekeep bagi tim-tim tersebut. Yap, ini jarak-jarak yang sudah harus diperhatikan karena sekarang circle-nya sudah semakin mengecil lagi, apalagi Blue Zone sudah mulai bergerak dan menutup, membuat circle-nya semakin kecil lagi. Tapi tembakan dari tim Laos tadi begitu menyakitkan. Berhasil mendapatkan pemain dari Filipina, bahkan sudah dipulangkan karena lobby. Tadi back out juga memberikan backup dari bagian belakang dengan menggunakan RB-nya tadi. Bahkan dari Filipina terabas langsung aja dengan menggunakan baginya, tapi tiba-tiba tembakannya nggak ada yang connect. Tapi akhirnya Myanmar 1 berhasil menghentikan langkah dari Filipina 2. Yap, sebagaimana yang baru kita bahas tadi sebelumnya Pasta, Myanmar 1 menjadi gatekeep yang sempurna dari bagian utara. Tapi sesempurnanya sebuah tim, ternyata ketika masuk dan tidak melakukan aware ke arah bagian belakang, mereka ter-take down juga. Dan berbicara big team, Thailand 1 lagi dan lagi berisikan seluruh player Infinity. Player-player yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak kali ini masih terdampar di peringkat yang ke-17. Bahkan di game kali ini hanya menambah 1 poin saja, Pasta. Yes, tapi timnas timnas dapetin 2 elimination, bahkan mendapatkan yang 3 kali ini, entah berada di bagian mana karena belum tersorot oleh observer kita. Tapi dari Indonesia 2, mereka sudah menambah pundi-pundi point elimination sambil memantau pergerakan dari Laos yang masih melakukan sebuah peperangan. Mereka melihat pergerakan dari tim Myanmar, tadi granatnya connect, ternyata berhasil menembakkan 1 pemain dari tim Myanmar. Belum dieksekusi menjadi poin, tapi Laos di game kali ini mereka menggila, mulai meningkat gameplay mereka dan mulai mengejar ketertinggalan dengan point elimination 4 kali ini.
Luar biasa sekali Laos, lagi dan lagi satu tim yang mungkin kita tidak banyak mengetahui di bagian Asia Tenggara, tapi permainan mereka lambat laun semakin rapi. Bahkan kali ini kita lihat dari Laos 1 akan pick off ke arah bagian Malaysia 2, tembakannya cukup on point, jumper low HP di sana, dan bahkan Tuyen di bagian depan dan knockdown terlebih dahulu. Jumper pun tidak bisa melaju terlalu cepat dan rata. Malaysia 2 dipulangkan ke lobi dengan tembakan-tembakan datang dari Laos dan juga dari Myanmar. Ya, sandwich position sepertinya tadi yang udah nggak bisa dihindarin lagi karena terlalu banyak yang menembak. Apalagi kita udah ngomongin bahwa ini circle yang semakin mengecil, circle-nya semakin membuat tim atau atlet yang bertanding, opsi yang bisa mereka dapatkan semakin tipis gitu. Semakin kecil kesempatan mereka untuk memperebutkan tempat yang diinginkan. Tapi dari Laos, mereka masih berupaya untuk melakukan proses revive. Dan Laos 2 sudah dipulangkan karena lobby. Laos 1 bertahan dan mereka sudah mendapatkan 7 elimination. Laos 1, Laos 1, Laos 1, 7 betul. 7, betul sekali. Dengan 22 total poin. Walau begitu, tadi satu eliminasi kembali masuk ke arah Indonesia 2. Masih dengan 4 player. Kali ini kita lihat 3 tim saja yang masih utuh. Yaitu Indonesia 2, Filipina 1 yang memang sedianya di bagian high ground selalu enak sedari tadi, dan juga Laos 1. Masih kita lihat ada close quarter combat mid range maksud saya antara Filipina 1 dan Myanmar 1. Sementara Laos 1 melakukan tembakan ke arah bagian bawah. Tadi ada yang ter-take down lagi. Dan Indonesia baru saja mendapatkan eliminasi yang kelima dan akan coba masuk ke dalam zona kali ini. Ya, tapi PR mereka lumayan nih. Harus menghadapi Kamboja dulu kalau misalkan mereka ingin tabrak satu jalur yang paling dekat untuk masuk ke dalam zonanya. Tapi Filipina mereka sudah mulai bergerak lagi mendekat menuju ke arah Myanmar. Granat dilemparkan, tapi sepertinya dari Ichi masih bisa bertahan di area rumah jamur. Belum bisa dilumpuhkan dan kita bakal berpindah ke arah Indonesia 2 daripada Ponbit. Mendapatkan informasi di mana Kamboja berada. Satu orang sudah berhasil mereka amankan. Belum dipulangkan ke arah lobby, tapi Yami tertangkap oleh tim Laos di mana back out tadi menumbangkan pemain dari Indonesia 2. Yami tumbang dan Filipina juga ikut menembak di mana observernya mondar mandir mana yang mau diambil duluan, woi? Itu dia, terlalu banyak fight tapi fokus ke arah satu titik. Mohon seperti itu. Tapi kan dilihat tembakan M249 dari seorang Ponbit low HP dari player Laos. Masih ada waktu untuk melakukan revive. Ternyata itu bersifat tembakan perlindungan ke arah Yami untuk bisa dilakukan revive. Maju ke arah bagian depan, inilah salah satu terrain yang dikuasai oleh Lapar. Tapi Honda dari Laos maju ke arah bagian depan, ditembakkan oleh tuan rumah Kamboja 2 pun Indonesia dari bagian bawah. Tapi hip fire yang dilakukan Honda sembari prone barusan melakukan sebuah ending bagi tim lawan yang ada di bagian depan. Kamboja dipulangkan, tapi hal tersebut justru menjadi sebuah angin segar karena Indonesia bisa masuk. Bahkan dari bagian belakang dari Laos kembali tumbang 3-on-3 situation lawan Indonesia 2 pasca. Betul sekali, tadi Laos yang datang menjadi third party, mengganggu pertempuran antara Indonesia dan Kamboja, malah sedikit menguntungkan untuk Indonesia karena Kamboja dipulangkan karena lobby dan Indonesia tinggal menghadapi Laos kali ini supaya mereka bisa tegak naik lurus menuju ke high ground di mana ada tim Filipina yang ada di bagian atas. Tapi Yami bergerak menuju ke sebelah kiri dari Indonesia 2, mereka sudah mendapatkan 6 elimination. Laos tertinggal di bagian belakang dan ini pinter banget dari Indonesia 2. Mereka sedikit demi sedikit untuk naik, tapi tiba-tiba sudah ada di depan dari seorang Ponbit. Akan one v one situation di mana kali ini Honda berusaha untuk mendapatkan Ponbit. Granat sudah mulai dimasak, lempar jauh ke bagian atas, tapi sepertinya backup dari Laos juga datang di waktu yang tepat. Cukup low HP, tapi Honda sedikit melipir untuk melakukan sebuah healing dan follow up. Datang Lapar berusaha untuk melihat namun masih gagal, belum berhasil, dan Honda berhasil melakukan rebound. Tapi Ponbit dapat satu, leasingnya tumbang. Kali ini Honda bakal maju ke depan sana, berusaha mendapatkan satu, tapi dua orang dari timnas kita berhasil mempertahankan posisi dengan sangat bagus dan Indonesia berhasil memulangkan Laos ke arah lobby. What a play! Sebuah permainan yang apik dan bahkan tanpa keraguan mengirimkan juga ada bagian yang begitu indah dari Indonesia 2 all-rounder team. Kali ini kembali berbicara banyak, bahkan lihat Satar tetap tenang di bagian belakang guna sebagai jangkar, dan itu berhasil membuat mereka semakin banyak secara eliminasi. Masih utuh dengan 4 orang tapi tidak boleh bersantai karena Filipina 1 masih menjadi salah satu pemangsa yang cukup berbahaya di bagian high ground, pun Vietnam 2 yang masih menyisakan Gosu dan Trong Zien yang bisa jadi menjadi penjegal yang berbahaya. Lihat, mereka membagi cukup jauh 1 dan 1 agar apa? Agar setidaknya ketika take down 1, yang satunya tidak ketahuan dan akan memaksimalkan placement point. Ya, dan untungnya nggak ada korban jiwa dari tim Indonesia 2 karena mereka masih utuh. Keempat pemain mereka yang ter-take down masih bisa diselamatkan kembali. Alhamdulillah guys, masih belum dipulangkan satupun pemain dari Indonesia 2, tapi Lapar tumbang. Lapar tumbang tertembak tadi, entah dari bagian mana. Satar belum memberikan backup. Satar masih melakukan sebuah proning, masih mengintai. Tapi tiba-tiba Vietnam 2, ini pertempuran yang keberapa entah antara Indonesia 2 versus Vietnam 2 dengan skor sementara 3-0 untuk Vietnam, 3 Indonesia 2, 0 dari kemenangannya.
Memang Vietnam 2 menurut gue sangat-sangat cerdas dalam permainan gerilya mereka. Melakukan tembakan ketika musuh benar-benar udah nggak ada awareness. Kemudian juga selepas itu tidak melakukan sebuah ending begitu saja. Karena yang mau dilakukan oleh Vietnam 2 adalah membatasi pergerakan lawan agar tidak cepat masuk dalam zona. Tapi dengan jumlah mereka yang sedikit tentu tidak bisa untuk serta-merta mudah melakukan tembakan terus ke arah bagian Indonesia. Kali ini justru pemangsa bernama Filipina 1 dari bagian high ground baru saja melakukan pembakaran buat Ponbet. Sangat low HP, masih ada kesempatan melakukan healing, tapi setiap detik yang habis kali ini membuat Indonesia 2 semakin sulit masuk dalam zona. Yang gua kali ini inginkan, Thailand 2 please ganggu dari bagian belakang Filipina 1. Namun melihat Thailand 2 seperti yang poin mereka masih belum terlalu aman, mereka nggak mau terlalu cepat masuk dalam zona. Tapi Satar, sang jangkar di bagian belakang justru harus tumbang, membuat Indo 2 atau Ina 2 tidak mudah untuk coba naik ke arah bagian atas pasta. Ya, dan smoke-nya hilang tadi, itu panik pasti tiba-tiba smoke-nya hilang membuat Indonesia dalam posisi yang sangat berbahaya. Dari seorang Rosero sudah mulai masuk ke 10 detik, dari balik pohon berhasil mendapatkan seorang Ponbit. Tumbang satu lagi dari Ina 2, masih ada 2 player yang tersisa. Sementara Lobusto bakal membackup dari bagian belakang atau samping sebuah mobil yang dimiliki, dan Ponbit dipulangkan ke arah lobby. Ini rugi banget buat Ina 2 karena dia tersandwich. Ina 2 tersandwich oleh 2 tim Filipina dan juga Vietnam. Dan lihat bagaimana dari Vietnam 2 lagi menjaga di bagian luar zona, terjemahkan dari Ina 2, dapatkan 1. The last man standing, tembakan ke arah bagian depan, tapi Filipina terlalu sulit ditumbangkan karena masih banyaknya jumlah player mereka. Dan ini gua katakan, Vietnam 2 begitu tahu untuk memanfaatkan momentum, bahkan dari Filipina 2 dengan Filipina 1 knockdown 2 orang, membuat mereka nggak bisa agresif lagi. Dan lihat Vietnam maju, Thailand maju, Filipina yang sekarang benar-benar rugi pasta. Iya, dan ini bisa aja Vietnam 2 yang udah bonyok dari awal, tinggal 2 pemain, tiba-tiba mereka bisa masuk dengan sangat bagus, bahkan Gosu dapetin 1, kasih dia tumbang di tangan seorang Gosu. Ini sebuah momentum yang bagus untuk Vietnam 2 mendapatkan WWCD mereka yang ketiga, Jan. Ini ngeri banget sih. Momentum timing mereka benar-benar rapi, baca elimination fitnya benar-benar rapi, dan tembakan mereka tidak miss. Tapi ini juga waktu bagi Filipina 1 untuk melakukan revive. Mereka masih memiliki sebuah nade dari seorang Barode, tapi dengan 3 orang knockdown tentu tidak mudah. Trong Ziin cook sebuah nade, ada sebuah predik ke arah smoke yang paling atas, akankah dilempar, cukup melambung ke arah bagian jauh, tapi ternyata belum ada knockdown. Barode juga sangat cerdik untuk mundur terlebih dahulu, revive kemudian, nggak langsung terlalu terburu-buru, dan nade-nya apakah connect? Belum tahu. Itu gua Belum. nggak tahu granatnya dilempar apa enggak. Kayaknya cuma digenggam di tangan dan nggak dilempar-lempar. Oh, dia lempar tapi ke sisi lain, Jan. Agak ke arah bagian kiri ya, dan itu Yes. kesempatan sebenarnya, tapi Lobusta tumbang. Gosu kembali mendapatkan eliminasi, menggenapkan 6 kali ini untuk tim Vietnam 2 pasta. Ya, betul. Sementara dari Thailand belum kelihatan nih, perang mereka belum kelihatan karena Thailand kayaknya bakal jadi wasit di antara Vietnam dan juga Filipina. Filipina masih berfokus mencari informasi di manakah Vietnam 2 bergerak naik, mendekat ke arah posisi mereka dan kondisinya. Vietnam tersisa 2, Thailand tersisa 2, dan Filipina masih ada 3 player yang bisa mencari detail informasi ke arah tim Vietnam. Yap, ini akan menjadi calm before the storm tentunya, saling menjaga karena mereka saling tahu mereka udah tumbang player-playernya. Thailand dengan 2 player, kemudian juga 2 untuk Vietnam dan 3 untuk Filipina. 1 player dari Thailand yaitu Mela take down, menyisakan Logan sepertinya menjadi last man standing. Dan lihat, disiplin Filipina 1 kembali dilakukan. Mereka kembali ke arah bagian compound, dan tentu Vietnam 2 akan melakukan strategi yang cukup mirip ketika sebelumnya menahan diri untuk tidak melakukan tembakan ke arah bagian Ina 2 dan juga Filipina 1. Mereka akan diam, menunggu fight selesai, dan mungkin mencoba untuk setidaknya mengamankan hashtag yang kedua pasta. Ya, betul. Dan ini tentunya bakal membawa angin segar untuk Thailand 2, setidaknya menjauhkan mereka dari zona yang tidak nyaman, zona yang membuat mereka tidak bisa lolos, dan split position 2-1 dari tim Filipina membuat Thailand kocar-kacir. Logan menerima tembakan dari bagian kanan dan Roselo berhasil memulangkan Thailand menuju ke dalam lobby. Battle tersisa persekutuan antara Filipina versus Vietnam. Yap, dan ini akan menjadi sebuah rekor eliminasi baru kalau memang Filipina bisa mematikan 18 2 loh. player. Dengan 2 tambahan bisa menjadi 20, tapi yang dilawan adalah Vietnam 2. Satu tim yang sedari awal begitu gemilang, begitu mendominasi, kali ini harus berhadapan dengan 3 player Filipina. Ada sebuah smoke yang dilemparkan, bahkan 6 kali yang ditas dari seorang Gosu, akan mencoba main set gameplay. Karena Gosu sepertinya akan mengobrak-abrik fokus dari Filipina 1, sedangkan Trongzi ini akan melakukan sebuah crossfire, atau mereka akan melakukan regrouping position, who knows, karena kali ini akan menggantikan posisi Trongzin, melakukan sebuah knockdown. Trongzin mencari yang berikutnya, tapi Barode, what happened? DBS dari jaraknya cukup jauh, tapi ternyata masih cukup maksimal. 1-on-2 situation, Gosu lawan 2 player Filipina pasta. Ya, betul sekali, ini 1 lawan 2 kali ini Gosu. Gagal mendapatkan WWCD, bahkan Filipina berhasil membawa pulang WWCD untuk di game yang kelima dengan 20
elimination new record untuk di SEA Games Kamboja 2023. Angkat Matatat ini datang dari Filipina mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ada miskom seperti dari Vietnam 2, mereka saling discuss, tapi bagaimanapun mereka tetap ada di hashtag yang kedua. But again, Filipina 1 rekor